Oke, saudara, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini. Pernah nggak kita ini kehilangan, tapi kita malah bersyukur dengan kehilangan itu? Kita mengalami kehilangan, tapi kita bersyukur dengan kehilangan itu. Pertanyaannya jelas ya, sebab kalau pertanyaannya saya pelintir sedikit, jawabannya beda loh. Saudara kehilangan sesuatu, saudara senang, orang lain yang dapat marah. Lah itu lain lagi kalau itu. Kalau itu ketika kita sakit perut begitu kan, kita kentut, nah kita kehilangan kita senang, orang lain yang dapatkan yang susah. Ini pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya lebih sederhana. Pernah tidak kita kehilangan sesuatu, lalu kita bersyukur kita kehilangan itu? Apa coba? Mantan. Apa tadi jawabnya? Kehilangan apa kira-kira? Mantan ya, mungkin saja. Saya ketika melihat mantan-mantan saya gitu kan, saya bersyukur banget. Sebab kalau saya nggak putus, saya nggak dapet istri saya yang sekarang kan gitu. Jadi ketika saya lihat mantan-mantan saya, aduh saya bersyukur gitu, saya putus sama mereka. Tapi saya yakin mereka menyesal putus dengan saya. Maksudnya kok putusnya lama gitu. Kenapa nggak dari awal langsung putus ya? Puas ya, puas. Nah saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema yang mungkin mengagetkan kita. Tema saya adalah begini, mendapatkan Tuhan di dalam kehilangan kita. Mendapatkan Tuhan di dalam kehilangan kita. Mari kita membuka di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga. Bagi yang hidupnya penuh dengan masalah pasti hafal dengan bagian ini ya. Ratapan pasal yang ketiga ayat 20 sampai yang ke-27 kita baca secara bergantian. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-20 sampai 27 kita akan membaca secara bergantian. Ayat yang genap dibaca oleh Bapak Ibu Saudara yang punya masalah berat banget. Nah ayat yang ganjil yang suasana hidupnya lumayan ya, lumayan. Oke, dimulai dari yang berbeban berat, silakan 1, 2, 3. Selalu teringat, cukup banyak juga ya, tersekan dalam diriku. Terus 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Amin. Amin. Saudara, Ratapan pasal yang ketiga bisa dibilang sebagai salah satu pasal yang paling indah di dalam seluruh perjanjian lama. Kalaupun tidak bisa dibilang paling indah, saya percaya dia akan menduduki top 3 yang paling indah. Mengapa saya katakan yang paling indah? Karena kalau kita membaca di dalam teks Ibraninya, kita akan menemukan begini. 3 kalimat pertama itu dimulai dengan huruf pertama dalam abjad Ibrani. Nanti 3 baris berikutnya dimulai dengan huruf kedua dalam abjad Ibrani. Begitu seterusnya sampai abjad Ibrani yang terakhir. Jadi kalau saya boleh gambarkan dalam bahasa Indonesia, bentuknya begini. A itu 3 kalimat, B 3 kalimat, C 3 kalimat, sampai nanti Z 3 kalimat. Jadi ini termasuk salah satu yang sangat indah. Tetapi keindahan sastranya bertolak belakang dengan isinya. Dalam arti bagian ini merupakan ratapan Yeremia pada saat bangsa Babel telah mengalahkan bangsa Yehuda. Jadi bangsa Yehuda dikalahkan oleh Babel, kemudian Yeremia menulis kitab ratapan ini. Dan saya bisa memahami dengan benar mengapa ini menjadi ratapan yang luar biasa. Karena bangsa Yehuda telah kehilangan 3 hal yang paling penting di dalam hidup mereka. Kalau saudara tanya kepada bangsa Yehuda, apa yang paling penting di dalam hidupmu, top 3, maka mereka pasti akan menjawab pertama adalah apa? Tanah perjanjian. Tanah perjanjian penting bagi mereka. Mereka menantikannya lama banget kan, dari padang gurun 40 tahun dan sebagainya, perang lama melawan ini itu. Akhirnya bisa menduduki tanah perjanjian. Tapi setelah bangsa Babel mengalahkan bangsa Yehuda, maka hampir semua orang Yehuda, penduduk Yehuda dibuang ke pembuangan, ke Babel. Yang kedua yang paling penting bagi bangsa Yehuda bukan cuma tanah perjanjian, tetapi kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu terkenal sebagai kota yang paling megah begitu. Tapi sekarang Yerusalem sudah dihancurkan oleh tentara Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Yang ketiga yang paling penting bagi bangsa Yehuda, dan ini yang paling penting sebetulnya, yaitu Bait Allah.
Sulit membayangkan bangsa Yehuda beribadah tanpa bait Allah. Tapi pada waktu itu bait Allah benar-benar hancur, perkakasnya diambil oleh tentara-tentara Babel. Jadi 3 hal yang paling penting di dalam hidup bangsa Yehuda telah diambil, yaitu tanah perjanjian, kota Yerusalem, dan bait Allah. Coba sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Seandainya kita hanya boleh memegang 3 hal di dalam hidup kita, dan semuanya kita lepas. 3 hal itu apa? Yang kita mau pertahankan nih. Yang lain kita bisa lepas, 3 hal kita tidak mau lepas. Selain Tuhan tentunya, selain hidup kita itu. Apa kira-kira? Apa? Yang kita nggak mau lepas sama keluarga. Enggak. Biasanya kalau saya tanya, jawabannya pertama gini, harta gitu. Iya, harta yang paling berharga adalah apa? Harta keluarga gitu ya. Jadi yang paling penting harta itu harta keluarga. Sebab kalau itu hartanya orang lain kan nggak berharga buat kita. Ya ngapain lah ya gitu. Oke, biasanya kalau ditanya yang paling berharga apa? Harta gitu kan. Yang kedua yang paling berharga apa? Katanya gini, keluarga sih memang. Wah, apa artinya kita punya semua harta kalau kita tidak punya keluarga yang mengasihi kita? Wah, biasanya diucapkan oleh yang nggak punya harta ini ya. Nah, jadi pertama harta, kedua keluarga, ketiga biasanya kesehatan. Ya kan bener nggak sih? Percuma punya keluarga, punya harta, tapi nggak punya kesehatan. Nah bayangkan kita ini cuma megang 3, tapi ternyata 3 itu diambil dari hidup kita. Apa yang akan saudara rasakan? Apa yang akan saudara pikirkan tentang Tuhan? Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Yehuda pada waktu Yeremia menuliskan kitab Ratapan. 3 hal yang paling penting dalam hidup mereka, tanah perjanjian, kota Yerusalem, dan bait Allah, semuanya hancur dan diambil dari hidup mereka. Nah, bagaimana kita merespons hal-hal yang semacam itu? Ketika hal-hal yang buruk menimpa kita, ketika kehilangan itu menjadi bagian kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Saudara, yang paling menentukan adalah perspektif. Coba bandingkan ayat 20 dan 21, bedanya begini. Ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Bahasa Indonesia terjemahkannya teringat, berarti ini sengaja atau tidak sengaja? Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Kelihatannya kan tidak sengaja kan ya. Tapi dalam bahasa Ibraninya sebetulnya sengaja sih. Makanya hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya dengan tepat. My soul continuously remembers it. Jiwaku terus menerus mengingat ini dan tertekan di dalam diriku. Bahasa Indonesia menggunakan kata tertekan, tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani bukan cuma tertekan, tetapi tertunduk, melengkung. Tertunduk. Kan ditekan belum tentu melengkung. Ditekan kan belum tentu tertunduk kan. Tapi ini benar-benar kata yang dipakai itu lebih keras lagi. Jiwaku selalu mengingat ini dan jiwaku itu tunduk di dalam diriku. Tapi ada bedanya di ayat 21. 21 bilangnya begini, tetapi berarti ini kontras. Hal-hal inilah yang ku perhatikan. Bahasa Indonesia memakai kata ku perhatikan. Kalau dalam bahasa Ibrani memakai kata aku ingat-ingat. These things I recall to my mind. Hal-hal inilah yang aku ingat di dalam pikiranku. Oleh sebab itu aku akan berharap. Bahasa Indonesia begitu, tapi dalam bahasa Ibraninya bukan aku akan berharap, tetapi aku memiliki pengharapan. Beda banget. Aku akan berharap belum tentu yang diharapkan itu jadi kenyataan. Tapi kalau kita berkata I have hope, aku punya pengharapan, maka bagaimanapun keadaan kita, pengharapan itu jadi bagian kita. Ngerti nggak maksudnya? Karena berkatanya bukan I will hope, tetapi I have hope. Saya percaya setiap orang Kristen bukan cuma akan berharap, tetapi orang Kristen sudah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini bedanya cuma pada perspektif. Antara ayat 20 dan 21 tidak terjadi perubahan situasi. Saya ulang sekali lagi. Antara ayat 20 dan 21 tidak terjadi perubahan situasi. Yang terjadi adalah perubahan perspektif.
Cara pandangnya beda. Kalau di ayat 20 yang diingat itu kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah, masalah terus yang diingat. Makanya akhirnya jiwanya tertunduk. Tapi mulai ayat 21 yang diingat itu bukan masalah lagi, yang diingat itu selalu Tuhan. Nanti kita akan lihat. Yang diingat itu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Perspektif itu menentukan kita menyikapi sesuatu. Kalau saya tanya, mic ini besar atau kecil? Semua jawab kecil. Tapi kalau saya melihatnya terlalu dekat begini, maka mic ini besar. Saudara yang gede aja semuanya bisa tertutup oleh mic ini. Nah kadangkala kita melihat masalah kita itu terlalu besar karena kita melihatnya terlalu dekat. Saya ulang sekali lagi. Kadangkala kita melihat masalah kita itu terlalu besar karena kita melihatnya terlalu dekat. Coba kalau kita itu menarik diri dari persoalan itu, kita akan melihat ada Tuhan yang lebih besar daripada persoalan kita. Tapi kita seringkali mendekat terus kepada persoalan-persoalan, dipikir terus. Itulah yang membuat kita jiwanya tertunduk. Perspektif itu penting. Nanti kalau suami punya istri cerewet, kayak radio rusak, gelombangnya enggak pas, dimatiin enggak bisa, ya kan? Itu nanti wah, kalau dicabut kabelnya masih bisa 4 siaran 5 menit misalnya gitu kan. Jengkelin banget, pokoknya ribut gitu kan. Saudara bisa berkata begini, aduh salah milih ini. Dulu waktu nikah ya cepet-cepet seperti beli kucing di dalam karung, enggak tahunya dapat tai kucing gitu kan. Nah, saudara bisa mengeluh sih, saudara bisa meratapi, menyesali, punya istri kok cerewet sih gitu. Tapi saudara bisa ngomong begini juga, wah enak punya istri cerewet tuh, nggak usah beli TV sama tape, rumahnya udah rame, ya kan? Loh itu perspektif, itu beda, ya kan? Lihatnya beda. Nanti lihat istri gitu kan, wow badannya gemuk begitu kan? Kita bisa ngambil sisi positifnya gitu loh, Zara. Kita ini nggak usah beli banyak perabot, rumahnya udah kelihatan penuh, gitu loh, Zara. Itu enak banget, gitu loh. Zara coba rumahnya tuh nggak kelihatan kosong banget, gitu, kelihatan penuh, gitu kan? Semua itu tergantung pada perspektif kita. Ketika kita melihat sesuatu, semua tergantung pada perspektif. Coba bayangkan skenario ini. Saudara sedang ada di jalan, lalu di tengah jalan, saudara mendapati ada batu yang besar. Menurut saudara itu halangan atau tantangan? Perspektif saudara akan menentukan sikap saudara. Sungguh, saya mengajarkan leadership di mana-mana. Dan saya bisa menebak, orang itu akan menjadi good leader atau menjadi great leader. Saya bisa. Salah satu pertanyaan yang saya berikan adalah ini. Ketika kita melihat batu di depan kita, kita melihatnya sebagai halangan atau sebagai tantangan. Kalau saudara menganggap itu sebagai halangan, saudara pasti akan minggir cari jalan yang lain. Saudara pasti akan cari jalan yang lain, jalan yang lebih mudah. Tapi jalan yang lebih mudah bukan jalan yang lebih baik. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai sebuah tantangan, maka kita akan cari cara bagaimana supaya kita bisa melewati batu itu. Nah kalau kita menganggap itu sebagai tantangan, maka cara pandangnya juga beda dengan mereka yang menganggap sebagai halangan. Orang yang menganggap itu sebagai halangan akan melihat itu sebagai apa? Batu sandungan. Tapi bagi kita yang menganggap itu tantangan, itu merupakan batu lompatan. Loh itu beda banget. Batunya sama, tapi beda. Yang satu batu sandungan membuat dia tersandung gak mau jalan. Yang lain malah seneng banget. Itu bisa dijadikan batu lompatan begitu, saudara. Perspektif itu penting untuk melihat sesuatu. Sebab kalau kita nggak bisa melihat sesuatu dengan benar, maka kita menyangkapinya juga tidak bisa dengan benar. Nah sekarang saya akan mengajarkan, pada saat kita berada di dalam kehilangan kita, seperti bangsa Yehuda, pada saat kita menghadapi persoalan yang berat di dalam hidup kita, apa yang harus kita lihat? Perspektif seperti apa yang harus kita miliki? Nah saudara, ada 3 hal yang perlu untuk dilihat. Yang pertama, saudara perlu melihat kasih setia dan rahmat Tuhan. Mari kita melihat ayat yang ke-22 dan 23. Ini keren sekali. Terkenal, sudah banyak lagunya juga. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kata kasih setia
itu di dalam bahasa Ibrani sebetulnya seringkali dipakai untuk begini. Kasih yang bersifat perjanjian. Ini namanya dalam bahasa Inggris covenantal love atau faithfulness to covenant. Jadi Allah itu setia kepada perjanjiannya. Nah, kesetiaan Allah itu dipakai kata Ibrani yang dipakai di sini, yaitu bahasa Indonesia biasa menerjemahkannya kasih setia. Dan ketika saya membaca tak berkesudahan kasih setia Tuhan, saya amazed banget. Amazed banget kenapa? Karena bangsa Yehuda itu telah melanggar perjanjian. Tidak mau menaati Taurat, menyembah dewa-dewa yang lain, mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akhirnya menghukum mereka, dibuang ke Babel. Tapi dengar baik-baik, walaupun Tuhan menghukum mereka, tapi apakah Tuhan membatalkan perjanjian dengan mereka? Tidak. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita bisa gagal, Tuhan bisa mendisiplin kita, tapi satu hal yang Tuhan nggak bisa lakukan, dia tidak bisa tidak setia. Dan itu Alkitab yang bilang. Kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Tapi kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sebab dia tidak dapat mengingkari dirinya. Jadi walaupun bangsa Yehuda telah melanggar perjanjian dan mereka dihukum karena ketidaktaatan, tapi Tuhan tetap mempertahankan perjanjiannya. Nah, kalau kata rahmat sedikit beda. Kata rahmat itu seringkali dipakai dalam perjanjian lama untuk begini. Ada orang yang berdosa, ada orang yang hina, ada orang yang tidak pantas sama sekali, tapi ditunjukkan kebaikan. Jadi kebaikan yang ditunjukkan kepada orang yang berdosa, yang tidak mampu, yang tidak pantas, yang hina, kebaikan itu seringkali disebut dengan kata rahmat. Jadi Allah itu mengasihi bangsa Yehuda. Ketika Allah menghukum mereka, sebetulnya itu muncul dari kasihnya Allah. Dan itu sebetulnya sangat benar-benar menghibur kita. Saudara, saya punya 2 anak laki. Wah, semua yang punya anak laki kan pasti ngerti ya. Apalagi anak saya yang pertama itu, waduh luar biasa. 10 bulan sudah jalan sendiri tanpa saya ajarin. Keluar dari walkernya itu dia langsung jalan gitu, umur 10. Jadi naik sepeda kayu itu, naik sepeda kayu. Nggak pernah diajarin langsung bisa. Jadi dia langsung panggil orang, tolong dinaikkan sepedanya, nanti didorong ya gitu. Jadi dia duduk di sepeda, suruh orang gede itu dorong dia. Terus dia bisa muter-muter sendiri tanpa pernah diajarin. Terus dia bingung turunnya bagaimana caranya. Terus tiap kali turun dia lompat gitu. Terus anak saya itu aktif. Kalau saya bawa kemana-mana saya sekelebat hilang ya. Anak saya bisa hilang. Saya lagi milih baju gini, noleh, gak ada anak saya. Soal cari kemana-mana, larinya cepet banget. Nanti selalu bikin ulah, saudara. Jadi nanti kalau di KFC ada orang tua gitu kan, bawa makanan gini, saya lupa ngeliatin dia gitu, lagi berdoa, amin, hilang. Tiba-tiba orang sana sudah teriak, anak sopo gitu, karena dia dari bawah lompat ditinju gini loh, saudara. Jadi makanannya, minumannya kena orangnya kan, dan orangnya teriak, anak sopo gitu kan. Saya dari jauh bilang, saya Pak. Jadi saya ngerti banget sih, anak saya itu nakalnya luar biasa. Sekarang ini, anak saya sekarang tenang, pendiam, luar biasa. Soalnya sudah habis ya energinya. Nah, waktu saya dulu jaga anak saya ini, waduh susah setengah mati. Jadi kadangkala saya harus menghukum dia. Kadangkala saya harus menghukum dia. Tapi saudara tahu tidak, kalau saya pas menghukum dia, saya marah luar biasa. Saya bilang sama dia, sini kamu, berdiri satu kaki, lihat ke tembok. Renungkan kesalahanmu. Wah, dia itu lebih baik dipukul daripada suruh begitu. Karena kalau dipukul sebentar sakit dia bisa lari-lari lagi. Kalau suruh berdiri tembok dia nggak tahan gitu kan. Tapi pada saat saya suruh dia berdiri angkat kaki satu, saudara tahu yang saya lakukan apa? Saya berlutut di dekatnya dia. Supaya dia bisa taruh tangannya di pundak saya. Saya menghukum dia, iya. Dia harus ngangkat kaki satu. Tapi saya tahu ketika dia ngangkat kaki satu, lebih mudah kalau dia punya sandaran. Benar nggak sih? Dan saya sebagai orang tua memberikan diri saya sebagai sandaran. Kadangkala ketika saya harus pukul anak saya pukul, setelah saya pukul anak saya nangis, saya peluk dia, gantian saya yang nangis. Kenapa? Saya ngomong sama anak-anak saya, kalau kamu tuh sakit dipukul sama papa, sebetulnya yang lebih sakit adalah hatinya papa ketika harus memukul anaknya. Nah, kita ini harus ingat, walaupun bangsa Yehuda itu dihukum oleh Tuhan, tapi tetap ada kasih setia Tuhan, ada rahmat Tuhan.
Tapi yang menurut saya luar biasa itu begini, bukan cuma tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kenapa nggak bisa habis-habis? Kenapa tak berkesudahan? Ada ayat berikutnya yang menjelaskan, selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap hari. Saudara, saya pernah praktek pelayanan di satu gereja. Wah, luar biasa waktu itu saya praktek pelayanan. 1 bulan saya cuma dapat sekitar 35.000. Sedangkan tiap hari itu ada ibadah. Jadi kalau saya kasih kolektor 1.000 aja, saya tinggal 5.000 kan ya. Dan dipotong oleh persepuluhan 3.000. Dan saya kan mandi tetap perlu sabun, perlu obat keramas dan sebagainya. Jadi saya sering kali mandi nggak pakai sabun gitu kan. Nanti kalau sisa obat keramasnya saya pakai untuk mandi badan gitu. Nanti kalau obat keramasnya habis tinggal sabunnya saya pakai untuk keramas gitu. Nanti kadang-kala untuk sikat gigi saya cari genteng apa itu saya hancurin gitu kan. Terus saya gosok-gosok gitu. Supaya gigi saya itu tetap tidak kuning gitu, tetap putih gitu. Wah, hidup saya itu susah di situ. Nah, salah satu kesusahan saya adalah di sana itu kalau masak, ibu gembalanya itu masak itu selalu gede rantangnya itu loh, saudara. Apa itu namanya? Yang gede itu apa? Apa namanya? Wah, pancinya itu gede dan tinggi gitu kan. Dan kalau belum habis, tidak akan ada menu baru. Jadi dari berkuah itu setelah seminggu itu asat terus kan. Asatnya habis itu jadi sambal goreng kan. Karena nggak ada kuahnya lagi kan gitu. Sampai saudara tahu nggak, muncul menu baru, sambal goreng jamur. Karena di atasnya itu muncul putih-putihnya jamurnya gitu kan. Jadi kalau kami makan itu harus begini nih, lapisan atasnya diginikan, terus dibalik bak gitu kan. Terus bawahnya baru diambil. Terus kalau tidak habis, ya tetap akan ketemu itu terus. Begitu habis, diganti yang baru. Nah, jadi kalau ayatnya cuma bilang begini, tak berkesudahan, tak habis-habisnya gitu. Bagi saya nggak terlalu menghibur sih. Karena saya langsung ingat makanan tadi itu loh, saudara. Itu juga tak berkesudahan loh, saudara. Kalau saudara nggak habiskan, ya dia akan terus gitu, tak habis-habisnya makanan itu kan. Nah, saya bersyukur sih ada tambahannya, selalu baru. Selalu baru tiap pagi. Kenapa Tuhan perlu kasih tiap pagi coba? Kenapa Tuhan perlu kasih tiap pagi coba? Karena Tuhan tahu kita itu butuhnya tiap hari. Kita ini lemah. Makanya Tuhan kasihnya itu tiap hari. Orang-orang Kristen itu bukan kumpulan orang-orang yang kuat dan hebat, bukan. Orang-orang Kristen adalah kumpulan orang-orang yang lemah, yang ditopang oleh Allah yang kuat dan hebat. Kita ini lemah, saudara. Kalau saya boleh katakan, saya akan berkata begini. Tidak peduli saudara hamba Tuhan terkenal seperti apapun atau saudara jemaat biasa, kita itu ibaratnya kayak handphone kok. Nggak peduli saudara itu iPhone terbaru, Samsung terbaru, atau saudara itu cuma merek yang murah-murah mungkin. Ya maafkan saya nggak bisa nyebut mereknya, karena itu merek yang saya punya. Bukannya. Nah, terlepas dari merek apapun yang paling murah dengan yang paling mahal, ada kesamaannya. Kalau sudah seminggu tidak di-charge, sama-sama nggak ada gunanya. Ngerti maksud saya? Tuhan itu selalu berikan tiap hari, tiap pagi, bahkan disebutnya tiap pagi. Karena Tuhan tahu mungkin tiap malam kita tuh nggak bisa tidur dengan tenang. Tuhan tahu mungkin tiap malam di antara kita itu ada pergumulan yang berat. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pada waktu bangun pagi, aduh kok hidup sih. Pernah nggak? Ayo jujur, saya aja pernah kok saudara. Saya tuh pernah punya persoalan berat terus mimpi indah. Terus bangun, nyeselnya setengah mati. Aduh kok hidup sih gitu kan. Saya itu berharap esok paginya saya tuh non-existent gitu. Ternyata enggak, tetap aja masih ada saya terus gitu kan. Tuhan itu tahu kok how many nights we are sleepless. Berapa malam kita enggak bisa tidur, saudara. Tuhan itu ngerti. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan kita kuat. Nggak pernah Tuhan nge-charge-nya gini, Januari tanggal 1 ayo sini nge-charge gitu kan, di-charge terus Tuhan bilang, oke, selamat ketemu tahun depan ya. Enggak, sebab kalau Tuhan isi terus sampai setahun, saudara pasti jatuh dalam dosa. Saudara pasti jatuh karena sombong, merasa nggak butuh Tuhan gitu loh. Jadi kalau saudara mau kasih setia Tuhan, rahmatnya baru tiap hari, bahkan tiap pagi, ya saudara itu bersyukur kalau tiap malam capek gitu loh saudara.
Udah jalanin aja, jangan banyak ngomel. Ya memang gitu, Tuhan kok susah sih Tuhan hidup hari ini gitu kan. Ya udah dinikmati aja. Besok pagi seger lagi gitu. Nanti jalani hidup lagi gitu. Kan ada satu lagu terkenal, tapi lagunya lama banget. Bahasa Indonesia terjemahkannya kurang pas. Kalau bahasa Indonesia terjemahkannya gini, setiap saat selalu ikut Yesus. Kalau dalam versi aslinya lebih bagus. Versi aslinya begini. One step at a time. Only one step at a time. Satu langkah saja. Hanya satu langkah setiap waktu. Kita jalannya bersama Tuhan. Itu nggak apa-apa. Jalani satu langkah gitu. Kita Tuhan aku kok capek sih. Ya istirahat. Jangan mundur. Take a rest. Do not quit. Istirahatlah, tapi jangan menyerah gitu loh saudara. Dan saudara pikir hamba Tuhan itu hidupnya kayak lari, nggak nginjak tanah begitu tak? Saya yakin hamba Tuhan yang kalau ngomong gitu ya, saya yakin hamba Tuhan itu tidak otentik. Pasti tidak otentik. Lo tokoh-tokoh besar di Alkitab aja susah payah kok. Perjalanan kita itu kayak susah ngesot itu loh, ngerti nggak saya? Mencapai garis akhir itu dengan susah payah. Ayo, bener atau betul? Cuma banyak kali orang Kristen itu kan enggak, sukanya pencitraan, enggak otentik gitu. Makanya kalau ditanya bagaimana kabar saudara? Baik, enggak puas. Kok cuma baik gitu kan? Apa? Luar biasa gitu kan. Luar biasa aja masih kurang katanya, harus luar biasa. Saya pernah dengar tuh, satu WL tanya, bagaimana kabar saudara? Saya jawab buruk. Loh memang kabar saya buruk kok, maksud saya harus bilang baik? Ayo jujur, kita terbiasa bohong atau enggak? Pernah nggak saudara itu ibadah dengan kehancuran? Sebelumnya malah males ibadah karena banting pintu mobil jengkel sama istri. Ayo pernah atau enggak? Terus begitu datang ditanya kabar saudara bagaimana? Haleluya gitu kan. Yang bener aja orang Kristen banyak pembohong sih. Nggak otentik. Ayo bener atau enggak? Atau saya yang salah? Kehidupan saya yang enggak normal ini. Saudara normal semua ya? Enggak. Ya harus otentik lah. Kita ini jatuh bangun ikut Tuhan, jatuh bangun ikut Tuhan, jatuh bangun ikut Tuhan gitu loh saudara. Nah nggak apa-apa jatuh bangun ikut Tuhan. Karena di setiap kali kita jatuh di situ ada Tuhan. Yang Tuhan bilang gini, anakku capek yo. Iyo, ya wis leren sik yo. Ojo mundur, ojo nyerah, leren naik. Tidur. Besok pagi bangun lagi, jalan lagi. Saya berapa bulan lalu habis rapat majelis. Istri saya tanya, kan pulang jam 12 malam kan. Wah kalau rapat majelis itu di tempat saya dibukanya dengan selamat malam, ditutupnya dengan selamat pagi biasanya. Biasanya itu kalau sampai lama banget itu menyangkut keuangan sih. Nah dan benar saudara, wah ternyata defisit, ada keperluan macam-macam tuh yang harus mendadak semua. Nggak bisa diprediksi memang. Karena memang ini yang punya pengalian aset, kan banyak dikasih aset orang. Harus dialihkan ke gereja kan, ke atas nama gereja, ke atas nama gereja. Orangnya ada yang tua mau mati, orangnya ada yang sudah ngasih ini mau punya anak lagi, wah setengah mati lah. Pokoknya akhirnya diambil alih gitu kan, terus dialihkan, lah kan perlu duit juga. Terus renovasi gedung baru juga gitu kan. Defisitnya 1,4 M. Saya pulang istri tanya, Pak highlightnya apa? Defisit 1,4 M gitu. Oh gede ya Pak ya? Gede saya bilang gitu. Terus saya ke kamar mandi sikat gigi. Saya sikat gigi, saya tidur, siap-siap tidur. Istri saya bilang, loh Pak, kamu kok bisa tidur? Utangnya loh 1,4. Terus saya senyum, saya ngomong sama istri saya, kalau saya nggak tidur, besok bisa lunas. Nggak bisa, ya udah tidur dulu. Kalau saya nggak tidur, besok bisa kurang cepet tiok. Saya belani 15-14 hari nggak tidur, saudara. Lalu saya tidur nggak tidur, ya tetap kok, ayo, bener atau enggak? Udah tidur aja dengan tenang gitu loh. Saya tidur dengan tenang, saya tahu Tuhan bekerja. Ya tidur aja dengan tenang ya. Gitu. Nggak apa-apa memang itu kehidupan kita, jalani hari itu dengan susah. Makanya itu orang-orang Indonesia tuh paling bingung saudara. Kalau ngeliatin orang Amerika dan Eropa, sekarang ini mau liburan ke bulan seminggu. Itu semua sudah daftar nginden loh saudara. Sudah kloternya itu sudah tertutup sekarang ini. Karena orang-orang kaya kepengen tamasya di bulan seminggu. Ngeluarin duit yang begitu banyak. Orang Indonesia tuh sampai bingung. Karena orang Indonesia tuh tahu betapa susahnya hidup dari bulan ke bulan. Ngapain orang-orang ini seminggu di bulan sampai ngeluarin duit gitu loh saudara. Kita ini paling tahu betapa susahnya hidup dari bulan ke bulan ya.
Oke, oke. Jadi kalau saudara tuh sering, aduh capek Tuhan, aduh hidup kok gini terus sih gitu. Saudara tuh normal. Normal, saya ngomong normal. Kalau sampai ada orang Kristen bilang saya nggak pernah sekalipun menitikkan air mata. Wah, hidup saya itu lempeng, berjalan bersama Tuhan terus, terbang tinggi, bagaikan Raja Wali, wah gitu, sampai nggak kenal orang lain kan. Karena dia terbangnya terlalu tinggi, orang lain kan di darat, dia terbang terus di sana gitu kan. Itu nggak normal sih. Itu nggak normal. Serius, itu tidak normal. Itu tidak normal ya. Kehidupan yang normal ya ini kita dengan semua carut marut kita, tetapi di setiap carut marut kita menemukan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Jadi pertama yang harus kita ingat, perspektif kita yang kita lihat adalah kasih setia dan rahmat Tuhan. Yang kedua yang harus kita ingat adalah keutamaan Tuhan. Ayat yang ke-24 bunyinya begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Secara ayat ini penting sekali. Dulu saya baca ayat ini saya nggak paham maksudnya ayat ini apa. Tapi setelah saya mempelajari lebih lanjut baru saya mengerti apa maksud ayat ini. Tuhan itu sedang mengajar bangsa Yehuda untuk meneliti hati mereka. Yang paling penting itu Tuhan atau berkat Tuhan? Yang paling penting itu Tuhan atau pemberian-pemberiannya. Sebab selama ini bangsa Yehuda berpikir selama mereka punya bait Allah ya tenang aja, nggak perlu Tuhannya, wong ada baitnya kok. Makanya mereka menyembah berhala macam-macam, tidak menaati Taurat. Mereka berkata, oke, it's okay, masih ada the house of God. The house of God is here. That's fine, everything is gonna be okay. Bahkan nabi-nabi palsu kalau saudara membaca dalam kitab Yesaya, Yeremia, nabi-nabi palsu ketika mendengarkan nabi yang benar berkata Tuhan akan menghukum engkau. Kalau engkau tidak taat, tidak kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum engkau. Nabi-nabi palsu berkata apa? The Lord is with us. Don't worry, Tuhan bersama dengan kita. His house is here among us. Jadi mereka itu lebih mementingkan berkat Tuhan, rumah Tuhan daripada Tuhan. Mereka lebih mementingkan tanah perjanjian dan Yerusalem sebagai pemberian Tuhan daripada Tuhan. Ketika mereka merasa masih punya tanah perjanjian, masih punya Yerusalem, masih punya bait Allah, mereka merasa oke kok hidupnya, gak perlu loyal sama Tuhan kok. Makanya oleh Tuhan diambil satu-satu, diambil satu-satu, diambil satu-satu. Dan Tuhan mau bertanya begini, oke sekarang kamu cuma punya aku, cukup gak? Atau masih kurang? Kamu cuma punya aku ini, cukup enggak? Atau masih kurang? Sama seperti Asaf, Tuhan itu ingin umatnya berkata begini, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Siapakah yang kuingini di bumi selain engkau? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kita ini kadangkala cuma memberi Allah itu lip service. Ketika kita ngomong, ku berikan hatiku dan jiwaku. Kelihatannya kita tuh bener-bener kayak cinta Tuhan banget gitu kan. Jesus, I believe in you. Tapi bener gak sih? Kita itu percaya kepada Allah sebagai pemberi, atau kita sebetulnya lebih mementingkan berkat-berkatnya? The giver or the gift? Bayangkan seandainya hidup saudara tanpa berkat Tuhan. Mau nggak? Saudara tetap ikut Tuhan nggak? Kalau misalnya saudara itu sakit tidak sembuh, saudara bisnisnya gagal ya tetap aja tidak berhasil. Anak-anaknya ditopangin tangan kepalanya tetap aja di bawah 7 nilainya. Saudara tetap percaya Tuhan atau enggak? Oh, kadang-kala kita itu belum bisa ngomong benar-benar ya Tuhan. Itu karena kita masih punya yang lain. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya berdoa dan saya membaca Ulangan pasal yang ke-6 gitu. Tuhan kan bilang begini, Tuhan itu esa. Bukan salah satu, bukan nomor satu, tapi satu-satunya. Lalu ketika saya membaca ayat itu, Tuhan itu bertanya kepada saya begini. Bagaimana jadinya Yakub Trihandoko kalau tanpa gelar pendeta di depan, kalau tanpa gelar akademis di belakang, kalau tanpa ratusan video di YouTube, kalau tanpa pelayanan setiap hari yang begitu banyak, lebih banyak yang saya tolak daripada yang mampu saya terima. Bagaimana jadinya Yakub Trihandoko
kalau tanpa semuanya itu. Dan Tuhan bertanya, are you still able to say, Christ is enough? Apakah saya masih mampu berkata, Kristus itu cukup bagiku? Pada saat itu saya gentar, kenapa? Karena jujur saudara, kita ini harus ngecek terus berhala-berhala dalam hati kita. Dan ada banyak cara untuk mengeceknya. Hari ini tidak mungkin bisa saya selesaikan semua. Karena itu biasanya bentuknya kayak camp, retreat gitu. Jadi kita dipaksa untuk melihat apa sih berhala-berhala dalam hidup kita. Nah, saya kasih satu aja caranya. Satu, nanti kalau waktunya cukup saya kasih dua. Salah satu cara untuk mengecek berhala dalam hidup kita itu begini saudara. Hal-hal apa yang membuat kita itu mudah sensitif dan marah ketika disinggung? Hal-hal apa yang membuat kita itu mudah sensitif dan marah pada waktu disinggung? Karena berhala kita itu masing-masing berbeda. Contoh misalnya, kalau ada orang yang ngomongin si A, kamu tuh jelek, dia santai-santai aja. Karena bagi dia penampilan nggak penting. Kamu tuh bodoh banget, bagi dia nggak masalah. Memang dia nggak pinter sekolah, tapi pada waktu diomongin, kamu tuh lo nggak bisa kerja, langsung bisa marah loh. Saya pernah ketemu orang semacam ini. Dengan suami istri itu bertengkar terus. Padahal dua-duanya baik sebetulnya. Tapi sering bertengkar. Terus saya perhatikan selama konseling. Oh, pertengkarannya itu selalu berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kalau istrinya tanya gini, toko kita kok sepi ya Pak ya? Kamu nggak mikirkan untuk pengembangan? Langsung marah deh. Pak, kelihatannya kompetitor kita itu lebih maju loh Pak. Langsung marah dia. Bener-bener langsung marah. Padahal kalau suaminya diomongin, kamu tuh kok iso bodoh sih Pak, nggak naik kelas kok berkali-kali. Dia tuh malah ketawa-ketawa gitu. Iya, aku gak hobi sekolah gitu. Bisa ketawa-ketawa. Karena bagi dia kepintaran itu bukan berhala, ngerti nggak maksudnya? Bagi dia berhalanya itu pekerjaannya dia. Jadi kalau sampai dihina di pekerjaannya, dia bisa marah. Ada juga suami yang berhalanya itu apa? Penampilan gitu saudara. Jadi ada suami itu nggak terlalu tinggi gitu. Terus istrinya minta tolong, Pak tolong gantiin lampu ya. Terus dia bilang, oh ya gitu. Terus pada waktu mau ganti istrinya tanya, Pak mau diambilkan kursi atau tangga? Marah dia saudara. Kamu kalau mau kawin sama mantanmu yang pemain basket tinggi itu silahkan, jangan kawin sama aku. Istrinya sampai bingung, loh apa sih salahnya? Loh kamu kan mau gantikan lampu ya butuh kursi, butuh tangga dong gitu kan. Nah ini berarti berhalanya dia di situ. Beda sama teman saya hamba Tuhan itu cuma segini saya. Tapi dia memiliki moto hidup yang ciamik, saudara. Dia di mana-mana selalu bilang, duduk sama rendah, berdiri sama saja. Nah, jadi akhirnya dia duduk aja karena percuma. Lalu dia duduk rendah, berdiri rendah, ya mending duduk biar nggak capek kan gitu. Jadi ada kalanya kita itu harus ngerti berhala-berhala di dalam hidup kita itu beda-beda. Saya kasih kesaksian ya. Berhala saya apa coba? Ternyata saya ketemu 4 hari lalu saya ketemu berhala saya yang masih ada dalam hati saya, yaitu keberanian. Waktu ngobrol dengan istri saya, dan istri saya itu ngomong gini, Pak, ucapanmu itu kalau didengar orang bisa ditafsirkan kamu itu cuci tangan, kamu tuh takut kena masalah. Langsung saya marah, saya bilang gini, kamu tuh kan kenal aku bukan pengecut tahu, aku bukan penakut. Terus saya kaget gitu, Pak kenapa reaksimu gitu? Aku kan bilang orang lain bisa menganggap itu, iya tapi salah gitu kan. Tiba-tiba tuh nada saya itu bisa tinggi. Setelah saya ngomong gitu, Roh Kudus bicara ke saya, itu berhalamu. Keberanian itu menjadi berhalamu. Karena saya jujur, dalam hidup saya itu 3 kata saya coret sih. Kata gagal, kata menyerah, kata takut. Saya nggak pernah takut dengan siapapun. Saya dikeroyok 50 orang aja, saudara. 50 orang loh, saya dikeroyok, saudara. Kalah saya. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Saya bukan masalah kalahnya. Loh kalau saya menang kan sudah masuk TV lah. Enggak lah, saya kalah. Tapi yang ini yang mau saya ceritakan. Saya tidak pernah takut sekalipun. Bahkan ketika dikeroyok tuh saya ngomong sama ketua gengnya. Tinggi gede kan ketua gengnya. Tatonya macan kalah jengking lah, ular lah apa gitu kan. Tato saya Hello Kitty sama Doraemon ya kan. Jadi saya nggak takut, saya ngomong sama ketua gengnya itu. Kamu kalau mau tanding, kamu kalau benar-benar laki-laki bukan banci, kamu tanding 1 lawan 1 dengan aku lawan kamu pakai tangan 1. Kalau kamu bisa kenain wajahku sekali aja, aku nanti diem, pukuli sepuasmu. Terus saya maju tangan 1. Saya datangin dia, dia mundur-mundur kan ya. Saya datang itu saya cuma gini aja, dia mundur-mundur. Padahal kan gayanya kayak nganuni ayam deh sebetulnya, bukan Wing Chun.
Dia takut-takut sendiri gitu kan. Terus dia bilang gini, serbu. Begitu serbu pun saya nggak takut loh. Begitu dia bilang serbu gitu, saya lihat anggota geng yang paling takut siapa. Saya lompat ke orang itu, saya pegang dan saya pukulin orang itu. Sambil saya terus dipukulin. Saya tuh pingsan di pinggir jalan. Begitu bangun, seragam SMA saya semua darah, luar biasa darah. Balik rumah ditanya papa saya, menang atau kalah? Saya jawab kalah, dihajar lagi sama papa saya. Kok berkelahi sampai kalah gitu. Jadi ngerti, saya itu nggak pernah takut, sungguh nggak pernah takut. Saya pernah ya pulang dari kuliah dulu, kuliah saya kan di Surabaya, saya asalnya di Semarang. Saya naik bis malam kan gitu. Wah, naik bis malam tuh hampir semua orang Tionghoa yang naik, eksekutif gitu kan ya. Saya baru sekali tuh naik itu, biasanya ekonomi kan. Jadi karena masalah waktu dan ada duit, ya udah saya naik eksekutif. Wah, saya lihat di depan orang ngamen. Setelah ngamen, dia minta duit kan. Terus ada om-om di depan itu bilang, sorry nggak ada duit kecil. Wah, orangnya langsung keluarin belati. Dompet semua keluarin. Wah, saya dari belakang lihat gini, wah gila, ini perampokan ini kalau gini ceritanya. Terus saya mikir gini, orang ini dilawan nggak ya? Cuma kan saya bingung, kalau saya lawan saya nggak pernah berkelahi pada waktu bisnya jalan. Saya kan bukan Jackie Chan soalnya, ya kan. Nah saya kalau pas tantang terus kalah kan gak lucu sih gitu kan. Jadi akhirnya saya mikir-mikir bagaimana ngalahkan orang ini gitu kan. Akhirnya saya punya ide sih saudara. Jadi saya sudah melihat gitu. Begitu sudah dekat, saya langsung berdiri, saya bilang gini, sini duduk. Wah saya gituin, dia langsung tak gitu. Mau apa? Tak omongin, gitaranmu jelek, tak kasih tahu yang bener kuncinya. Wah terus saya ajarin main gitar. Sampai dia turun, makasih mas yo, makasih mas, makasih. Terus tak omongin, ojo ngerampok meneh. Terus dia sudah dapat banyak sih tapi terus turun. Selamat saya selamat. Loh itu terus nyampe ke Bungurasi, tahu nggak? Nyampe ke Bungurasi itu masih jam 3 pagi. Karena supir busnya kan kejar-kejaran terus gitu kan. Wah kebut-kebutan di Pantura itu. Akhirnya nyampe kan gitu ke terminal mana saya lupa. Bungurasi atau Osowilangun. Pokoknya nyampe, begitu nyampe jam 3. Wih banyak orang keluar dari bis, nyari taksi. Saya sudah mikir, pasti dicopet orang-orang ini. Sebentar lagi mesti teriak-teriak. Jadi ditawarin taksi itu kan nggak semua sopir taksi. Nawarin mas, ini mas, nawarin makan apa semua itu. Wih, tiba-tiba beberapa langsung teriak, copet gitu kan. Wah, nangis sama semua gitu. Saya ngamatin dari dalam bis gitu. Oh iya, ini bisnya mau berangkat, mau nggak mau saya harus turun kan gitu. Jadi saya bawa ransel saya lihat di pojok sana itu ada orang-orang kumpul semua. Itu pasti pencopet semua. Jadi saya datangi mereka. Saya taruh ransel saya, terus saya tidur di atas ransel saya. Terus saya tanya, dapat banyak hari ini? Oh banyak mas, banyak dapatnya. Terus mereka cerita gitu kan. Terus dia tanya, loh kon itu daerah ndi? Nyopet daerah ndi gitu, tak jawab asal-asalan. Loh saya ini gak pernah takut soalnya saudara. Saya masih ingat waktu saya SMA itu loh saudara. Saya jalan 4 orang. Itu tiba-tiba ada orang gede-gede 4 juga. Sepi-sepi. Keluar gitu dari semak-semak. Langsung nodong gitu. Bawa senjata atau apa saya lupa. Pokoknya dia nodong minta duit gitu. Teman saya 3 itu langsung lari semuanya. Wah saya itu mau lari itu rasanya kayak, aduh enggak lah lebih baik mati lah daripada lari. Ngapain? Jadi akhirnya saya hadepin mereka berempat. Saya tanya, kalian itu geng dari mana? Oh saya tanya, terus dia jawab, geng dari Tanggul. Langsung saya ngomongin ketua gengmu ya, suruh ke rumahku, nih namaku nih, Yakob Trihandoko. Kan saya masih pakai seragam SMA. Saya ngomong ini ya, Yakob Trihandoko, ngomongin, dicari Yakob, suruh ke rumahku. Nanti malam, langsung mereka nyalamin saya, minta maaf mas ya, mas, minta maaf mas. Oh sudah diomongin ya mas ya sama ketua gengnya, minta maaf semua. Wah jalan pulang. Teman saya keluar semua, kok beres? Beres lah, ketua gengnya tak suruh ke rumahku kok. Loh, kamu kenal? Enggak. Ya saya kan nggak ngomong saya kenal, saya cuma ngomong ketua gengnya suruh ke rumah saya ya kan. Jadi di tengah situasi apapun saya tuh bisa tenang gitu. Karena saya tuh memang nggak bisa takut. Tapi justru disitulah berhala saya. Jadi mungkin selama ini saya berani ini itu. Bukan karena saya mengandalkan Tuhan, tapi karena mengandalkan diri saya. Hari itu saya lewatkan dengan pemberesan ini di hadapan Tuhan. Ngerti maksud saya? Kadangkala hal yang paling sering membuat kita sensitif dan marah, disitulah letak berhala kita. Dan Tuhan ingin kita berkata, Tuhan engkau bagianku, engkau bagianku. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lihat selain kasih setia dan rahmat Tuhan, selain keutamaan Tuhan, yang ketiga yang harus kita ingat adalah kebaikan Tuhan. Ayat 25-27 berkata begini, Tuhan adalah baik
bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ada kata yang diulang terus apa? Apa? Baik, baik, baik. Jadi ketika kita merasa kehilangan dan kita punya penderitaan yang berat, selalu ingat ada kebaikan Tuhan di sana. Nah, persoalannya adalah kita itu memahami kebaikan Tuhannya itu seringkali salah. Bangsa Israel diajar Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan itu begini. Adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kenapa? Karena bangsa Yehuda dulu ketika ada ancaman dari bangsa Babel, mereka tidak mau mencari Tuhan. Mereka mengandalkan diri sendiri. Mereka pikir, alah bangsa Babel masih jauh kok. Santai aja, itu bangsa masih kecil kok. Tapi Tuhan sudah bilang, itu bangsa akan menguasai kamu. Bangsa Yehuda berkata, masih jauh. Kita loh masih kuat kok, is okay. Lalu ketika bangsa Babel semakin dekat, mereka takut. Oh, mereka menantikan Tuhan. Tapi persoalannya apa? Tidak dengan diam. Makanya ayat berikutnya berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mereka tuh nggak bisa diam menantinya. Kebingungan. Wah, nanti kalau ini datang, wah aku tak minta tolong Mesir aja. Jadi minta tolong kuda-kudanya Mesir, tentara-tentara Mesir yang hebat-hebat itu, supaya mereka tuh datang menolong mereka. Jadi satu sisi menanti Tuhan, tapi satu sisi mengandalkan yang lain. Gambaran kita atau bukan itu? Mulutnya bilangnya menantikan Tuhan, tapi hatinya mengandalkan orang lain. Bener atau enggak? Nggak usah jemaat lah. Hamba Tuhan loh kadang gitu. Makanya saya sering ngomongin tuh teman-teman saya lah hamba Tuhan. Saya selalu bilang, kalau kamu punya kebutuhan jangan ngomong sama siapapun gitu loh. Jangan ngomong, jangan minta-minta, diem aja gitu. Kalau punya persoalan itu nggak usah mengemis secara rohani gitu. Karena saya lihat itu ada satu hamba Tuhan, wah cerita kesaksian. Tapi sebetulnya ya minta duit ya. Ceritanya gini dia, saudara saya ini diutus oleh sinode pelayanan di luar pulau. Wow, sudah ketiga kalinya ini saya diutus. Tiap kali diutus sinode nggak dikasih duit transport. Dulu saya diutus ke Sumatera nggak dikasih duit transport. Tapi Tuhan kita baik saudara. 1 minggu sebelum berangkat, Tuhan sediakan. Nah berapa tahun lalu di Kalimantan juga saya diutus nggak dikasih duit. Padahal saya nggak punya duit. Tapi Tuhan buat mujizat. 2 hari sebelum berangkat ada orang yang memberi saya duit. Nah ini minggu depan ini saya berangkat lagi tuh ke Sulawesi. Dan gak dikasih duit sama jemaat, sama sinode. Tapi saya percaya Tuhan pasti menyediakan untuk saya. Loh itu kan ngemis sih maksudnya. Loh sungguhan loh. Kalau saya ngomong terus terang aja. Saya dulu pada waktu mau cari istri. Saya tanya kepada calon saya yang sekarang jadi istri saya. Saya tanya gini. Kalau kita pelayanan nanti susah yang kamu lakukan apa? Dia jawabnya gini. Ya berdoa Pak. Kalau gak bisa makan, ya berdoa Pak. Lah kalau berhari-hari nggak bisa makan, dia bilang sekalian puasa, gitu katanya. Sekalian puasa katanya gitu. Terus saya tanya, kalau sampai berminggu-minggu terus tidak bisa makan bagaimana? Dia jawab, ya paling kan kita mati. Pada waktu dia jawab gitu, Roh Kudus langsung berkata, bungkus. Wanita ini bisa kamu siksa seumur hidupnya gitu kan. Dan sekarang saya nikahin dia saudara, dan dia benar-benar tersiksa. Enggak lah. Enggak. Saya bukan hamba Tuhan yang kekurangan sungguhan itu. Jadi jangan langsung lihat wah hamba Tuhannya kasihan disumbang gitu. Enggak. Saya hidup kecukupan. Tidak berlimpah, tapi hidup saya cukup gitu. Nah tapi saya ingin mengingatkan kita kadang-kadang tuh mintanya sama Tuhan, tapi ngocehnya itu ke orang lain. Itu sama seperti anak kecil itu loh saudara. Yang kalau pas dia mau ulang tahun, dia doanya kenceng-kenceng. Tuhan besok aku ulang tahun. Kiranya Tuhan berikan hadiah kado ya Tuhan. Terus ditegur. Kamu itu loh doa jangan kenceng-kenceng. Tuhan itu loh tidak tuli. Tuhan itu dengar doamu. Terus dengan santai dia jawab. Saya tahu Tuhan gak tuli, tapi emak kan agak tuli. Jadi kalau nanti gak doanya kenceng, gak dibelikan boneka sama emak loh. Jujur kita jadi orang Kristen sering gitu gak? Ayo. Ngomongnya aja berharap sama Tuhan, tapi gelibetnya di belakang itu loh saudara. Gelibet, nanti kalau sudah dapat ngomongnya apa? Wah mujizat saudara, mujizat. Itu bukan mujizat lah. Yang bener aja. Nah bangsa Israel dilatih itu. Dari nggak mau cari Tuhan, akhirnya mau menanti Tuhan.
tapi menantinya tidak dengan tenang toh. Sampai akhirnya dihukum Tuhan, tetap Tuhan kasih kebaikan. Kebaikannya apa? Adalah baik pada masa muda didisiplin oleh Tuhan. Nggak apa-apa didisiplin Tuhan itu sekarang, bersyukur. Jadi kalau saudara sedang menghadapi situasi yang sulit sebagai akibat kesalahan saudara, seperti bangsa Yehuda, bersyukur. Itu artinya Tuhan menyayangi saudara sebagai anak-anaknya. Ada orang Kristen komplain ke saya gini, Pak, kenapa sih Pak? Saya baru salah sedikit sama Tuhan ditegur, salah sedikit ditegur. Loh kamu nggak mau ditegur? Nggak apa-apa, nanti tak omongkan sama Tuhan, kamu bukan anaknya, jadi nggak usah diurusin. Ya kan? Loh kalau kamu anak Tuhan ya mestilah Tuhan akan mendisiplin kamu lah. Ibrani 12, bener nggak sih? Terus ada orang Kristen datangi saya, ngomong gini, Pak saya ini capek Pak. Tiap hari saya dicobai iblis terus Pak, dicobai iblis gitu. Rasanya hidup saya itu nggak pernah tenang gitu Pak, dicobai iblis terus. Saya beritahu dia loh, kalau kamu nggak mau dicobai iblis, ya kamu jadi anaknya aja. Kalau jadi anaknya kamu diajak main, nggak dicobain ya lah. Lah memang kita anak-anak Tuhan kok, ya wajar kalau kita itu menghadapi ini, amin. Wajar lah, kalau kita menghadapi hal-hal yang semacam ini, wajar. Kita akan menghadapi ini. Tapi yang satu hal yang kita percaya, kebaikan Tuhan ada atas kita. Cuma kita seringkali kan keliru. Kalau ditanya sakit, Tuhan tunjukkan kebaikanmu. Gitu kan. Kebaikannya apa? Sembuh. Miskin, Tuhan tunjukkan kebaikanmu. Kebaikannya apa? Kaya. Makanya kita tuh jadi orang Kristen itu gak bisa kuat. Dengar kalimat saya baik-baik ya. Ini bagus banget kalimatnya. Saya sendiri yang buat. Jadi gini nih, jangan minta Tuhan mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik sebelum engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan minta Tuhan mengubah situasimu yang buruk menjadi situasi yang baik sebelum engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua yang saya mau sampaikan begini, ini bagus juga, saya sendiri yang buat juga. Jadi gini nih, kalau saya selalu berkata begini ya, jangan minta Tuhan untuk mengurangi bebanmu, tapi minta Dia untuk menambah kekuatanmu. Jangan minta Tuhan untuk mengurangi bebanmu, nanti kamu akan jadi anak kecil terus, jadi orang Kristen cengeng terus. Minta sama Tuhan itu untuk nambahi kekuatanmu. Saya dulu kan rajin nge-gym, garis bawah ya dulu. Saya nge-gym, ngangkat barbel, ada anak kecil lihat saya, paman, uncle boleh nggak pinjem itu? Barangnya itu, dia nggak tahu namanya barbel, those things. Saya bilang nggak bisa, ini berat gitu kan. Terus dia nangis, udah daripada nanti dipikir ngapa-ngapain anak orang, ya udah saya taruh gitu aja. Udah kamu main aja. Terus dia angkat nggak bisa toh. Wow, dia nangis lebih kenceng dari tadi. Terus dia bilang gini, kenapa barang ini sekarang menjadi berat, tadi ringan? Dipikirnya dia tuh ringan karena saya bisa ngangkatnya gampang. Terus dia ngangkat itu bertambah berat gitu loh. Terus saya beritahu, bendanya tidak berubah. Cuma kamunya aja yang lemah. Nanti kalau kamu kuat, dewasa, barbel itu jadi ringan. Nah, saudara mau ditambahin kekuatannya atau diringankan keadaannya? Loh, kita itu jadi orang Kristen seringkali manja dan cengeng gitu loh. Kalau ada masalah coba ada beberapa worship leader kan gitu. Tuhan untuk jemaatmu yang belum bisa hadir malam siang hari ini, pagi hari ini, minggu ini Tuhan. Mereka mungkin punya masalah, Tuhan hancurkan masalah mereka. Wah, minggu depan ditanya, kenapa kamu nggak datang? Iya, anakku sakit panas ya gitu. Untung nggak dihancurkan sama Tuhan persoalannya. Nah kalau Tuhan jawab doanya, anaknya dihancurkan, mau gitu halangannya anaknya kok gitu kan. Lah kita orang Kristen kalau punya masalah minta Tuhan ambil, ada masalah minta ambil. Loh kapan dewasanya gitu loh saudara. Amin. Nyesel ya dengerin khotbah malam ini ya. Sedikit nyesel. Saya mengajarkan kepada saudara realita hidup kita itu kayak begitu. Susah payah jalanilah bersama dengan Tuhan. Yang penting kita selalu belajar apa dari semua yang kita alami. Kalimat terakhir saya adalah begini. Yang penting itu bukan jumlah pengalaman, tetapi jumlah pelajaran yang dipetik dari setiap pengalaman. Yang paling penting itu bukan jumlah pengalaman, tapi jumlah pelajaran yang dipetik dari setiap pengalaman. Kenapa? Karena kadang-kala ada orang-orang tertentu, terutama yang udah tua-tua ya, merasa itu gini, kalau tua pasti bijaksana. Padahal that's not true. Menjadi tua pasti, menjadi bijaksana itu pilihan kan. Lalu marahnya gini lagi kan, saya ini sudah banyak makan asam garam. Saya dalam hati berkata, pantesan suka marah.
Lo kan makan garam tekanan darah naik ya kan. Makan asam kan berarti lemahnya kumat ya kan, ngamuk-ngamuk wajar lah orang kayak begini ya. Yang paling penting itu kita mau belajar apa dari kehilangan kita. Amin. Kalau kita kehilangan sesuatu tapi mendapatkan Tuhan, bersyukur enggak? Nah, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.